melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Namun sebelum belajar, seperti biasa, untuk mengharapkan keberkahan, mengharapkan kesuksesan kita dalam belajar, kelancaran, kita awali pembelajaran hari ini dengan berdoa. Silakan untuk ketua muridnya mau minta berdoa. Duduk siap. Siap. Berdoa mulai. Tentang coding dan kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan. Atau mungkin sering kalian sekarang dengar namanya AI. Ya, kalau AI itu biasa di dalam bahasa Inggris, kalau bahasa Indonesianya disebutnya kecerdasan artifisial atau kecerdasan buatan. Buatan siapa? Jadi kecerdasannya buatan siapa? Manusia. Kecerdasan buatan itu ternyata buatan manusia. Kalau kita buatan siapa? Allah. Kita pasti buatan Allah. Oke, sekarang kita lanjutkan nih pembelajarannya dari pembelajaran kecerdasan artifisialnya. Nah, kalian pernah membuat sesuatu nggak? Kerajinan, masakan atau apa aja? Pernah. Mungkin apa kira-kira? Kerajinan, bikin kerajinan di kelas biasanya kan? Ya. Atau mungkin di rumah. Kalau anak laki-laki biasanya bikin apa? Mobil-mobilan, kapal-kapalan, itu kerajinan yang kalian bikin. Atau kalau kalian sering lihat anak-anak perempuan, lihat ibu-ibunya di dapur sering masak kumis dan sebagainya. Nah, ternyata pembelajaran kita itu berhubungan dengan hal itu. Salah satunya, yang akan kita pelajari saat ini adalah tentang namanya berpikir komputasional. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional itu salah satu pola pikir dalam kehidupan sehari-hari yang berguna untuk berbagai hal. Salah satunya memecahkan berbagai masalah. Oke, itu tentang berpikir komputasi. Nah, apa sih tujuannya kita mempelajari pembelajaran ini? Tujuan kita mempelajari berpikir komputasional adalah diharapkan setelah mempelajari ini, kalian peserta didik dapat memahami satu dasar-dasar berpikir komputasional, ya. Karena nanti ada dasar-dasar komputasional yang akan Bapak jelaskan, terangkan, juga akan ditampilkan. Yang kedua, kalian bisa memecahkan masalah sederhana dalam kehidupan sehari-hari menggunakan prinsip-prinsip berpikir komputasional. Tapi sebelum kita tayangkan
atau Bapak terangkan lebih jauh tentang berpikir komputasional. Menurut kalian nih dari bahasanya, apa sih yang dimaksud berpikir komputasional? Berpikir kritis, boleh. Apa lagi? Berpikir positif, apa lagi? Berpikir secara logika, boleh. Apa lagi? Dari bahasanya dulu aja, berpikir komputasional. Apa sih Pak gitu? Berpikir komputer, berpikir kayak komputer, cepat gitu, set, masuk satu keluar satu, masuk dua keluar empat gitu ya. Bagus. Ada lagi? Ada lagi nggak? Oke, bagus. Jawaban kalian tidak ada yang salah, semuanya tepat. Kita akan masuk ke pembelajaran tentang berpikir komputasional. Apa sih berpikir komputasional itu? Oke, Bapak jelaskan secara sederhana. Nanti juga kalian akan melihat tayangannya. Berpikir komputasional, cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Kan komputer cepat ya? 1 tambah 1 langsung keluar 2. Ataupun misalkan kita membuat sesuatu dalam komputer kan cepat ya, tinggal di print aja keluar. Kalau kita kan kalau mau gambar harus diwarnai dulu, ini dulu. Kalau komputer kan cepat ya, keluar. Nah ini jadi berpikir komputasional itu cara cerdas memecahkan masalah seperti komputer. Tadi berpikir seperti komputer. Kita bisa nih, bisa tentunya, karena manusia yang menciptakannya. Itu masa sih manusia nggak bisa karena yang menciptakannya? Oke, berpikir komputasional adalah suatu metode atau cara berpikir yang memecahkan masalah rumit, nah, secara metodis, efisien dan logis. Jadi metodenya ada, tapi secara logis dan efisien. Efisien itu cara paling mudah, gitu. Mirip dengan cara seorang ilmuwan komputer membuat program. Nah, itu tentang berpikir komputasional. Berpikir komputasional bukan berarti kita harus menjadi robot, bukan ya. Berpikir komputasional bukan kita harus jadi robot nih. Kalau robot kan kaku, terus sesuai perintah, bukan. Tapi berpikir komputasional itu berpikir secara logis, kita menemukan algoritma. Kita satu-satu uraikan. Yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah proses membagi masalah yang rumit dan besar menjadi komponen-komponen yang lebih kecil. Nah, contohnya di sini, contoh sehari-hari ini masalah besarnya membuat nasi goreng contohnya. Membuat nasi goreng. Kan kalau kita bayangkan membuat nasi goreng, gimana aja nih, apa aja dan caranya mungkin banyak, panjang dan sebagainya. Tapi ternyata kalau kita berpikir secara logis, itu ternyata lebih mudah. Nah, kalau secara dekomposisinya kita menyiapkan bahannya dulu nih. Itu. Menyiapkan bahannya contohnya nasi, bumbu, telur dan lain-lain. Terus mengiris bumbu, menggoreng telur, menumis bumbu, mencampur semua bahan dan memasaknya. Ternyata kalau kita berpikir secara logis, singkat, sederhana, dan sudah jadi di nasi goreng. Nanti kita praktekkan bikin nasi goreng, oke? Oke. Selanjutnya, pengenalan pola. Nah, ini pengenalan pola ini kemampuan untuk mengidentifikasi jenis abstraksinya adalah ini, memilah hal yang penting, yang tidak pentingnya tidak usah. Tidak berpikir secara komputasional, menghilangkan hal-hal yang tidak relevan. Masih semangat ini? Kayaknya udah mulai ngantuk ini. Oke, tepuk semangat. Sesuai logonya dong, semangat ya. Kalau kalian mau bertanya juga boleh. Tidak membatasi, tidak boleh bertanya, ya bertanya aja. Yang terakhir pilarnya algoritma ini serangkaian langkah-langkah dan aturan yang jelas dan berurutan untuk menyelesaikan suatu masalah. Algoritma adalah hasil akhir dari 3 pilar sebelumnya. Gitu. Jadi ciri algoritma yang baik adalah urutannya jelas. Kayak tadi membuat nasi goreng. Oh, harus disiapkan bahan-bahannya dulu. Harus beli telur, menyiapkan
nasinya, minyak, bumbu, wajan, menyalakan kompor, urutannya harus jelas. Gitu. Itu berpikir sambil menonton. Oke, sekian. Setelah kalian melihat tayangan tadi, apa yang kira-kira kalian pelajari? Apa? Memberitahu cara memasak nasi goreng. Apa lagi? Apa lagi yang dilihat dari tayangan tadi? Apa lagi? Tidak ribet. Oke, memasak nasi goreng tidak ribet. Apa lagi? Dapat berpikir cara membuatnya. Oke, apa lagi? Ayo dari tayangan tadi. Masa nggak ada yang ini yang di tidak memikirkan hal lain selain membuat nasi goreng. Oke, apalagi? Bagus. Berarti kalian tadi memperhatikan dengan jelas. Oke, terima kasih. Artinya ketika kalian tadi menonton tayangan, Bapak pikir garis besarnya sudah kalian dapat ya. Jadi berpikir komputasional itu berpikir secara efisien, ya. Nah, meskipun langkah tadi pilarnya ada 4, tujuannya tetap satu, menyelesaikan sebuah masalah secara efisien dan lebih mudah. Kalau tadi memasak nasi goreng, tidak usah kita memikirkan bagaimana cara membuat kecapnya, tidak usah kita memikirkan kalau gas habis kita beli dulu, tidak. Kalau kita membuat nasi goreng, cukup siapkan bahannya, contohnya tadi kan, siapkan bumbunya, siapkan alatnya, lalu masuk ke langkah pengerjaan seperti tadi, tumis bumbu, goreng telur, masukkan nasi, diaduk sampai rata, dicicipi rasanya pas atau tidak. Kalau sudah pas ya tinggal disaji. Jadi gitu, berpikir komputasional seperti itu, menyusunkan sesuatu secara berurut, mencari hal-hal penting saja yang tidak relevan tidak usah dibawa. Tadi yang tidak relevan seperti tadi kita memikirkan kalau lagi masak. Bapak minta kalian mencoba berpikir secara komputasional, secara berdiskusi dengan kelompoknya ya. Sudah Bapak tentukan saja duduknya seperti ini. Kira-kira kelompok ini mau dinamai kelompok apa? Bebas, boleh. Temanya silakan kalian tentukan sendiri. Apa? Kelompoknya namanya? Kelompok 1, 2, 3, kelompok ABCD. Apa? Oke, kelompok kupu-kupu boleh. Yang ini kelompok kupu-kupu boleh. Kelompok ini? Wah, kelompok kepiting ngoeng boleh. Oke, siap. Nih? Big Star. Oke, keren. Kelompok mana yang belum terus ya? Kelompok?
kerja kelompok ya. Silakan kalian diskusikan apa yang tertera di dalamnya dengan cara kalian berpikir komputasional. Tadi ada 4 pilarnya, Bapak ulang sekali lagi. Yang pertama tadi apa? Dekomposisi. Yang kedua ada penerapan pola, betul. Yang ketiga ada algoritma dan abstraksi. Oke, silakan kalian coba diskusikan apa yang ada di dalam sini. Lalu kerjakan. Terakhir, kalian presentasikan di depan kelas, diwakili oleh masing-masing kelompoknya. Butterfly ya, butterfly. Boleh. Big Star, BIG Star, 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 Big Star. Butterfly, butterfly. Dan potong-potong buah mangga. Silakan presentasikan, diwakili oleh dua orang. Kelompok yang lain tolong perhatikan, nanti kasih tanggapan kalau bisa ya. Oke, silakan. Kelompok mana yang mau terlebih dahulu maju? Kelompok 1. Kelompok 1. kupu-kupu. Oke, silakan. Kelompok kupu-kupu. Oke, silakan siapa? Bisa dan Desni. Oke. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong. Nah, silakan penjelasannya. Perkenalkan, kami dari kupu-kupu, anggota Firni, Puja, Bayu, Firna, dan Adia. Kami memilih susunan bahan-bahannya. Kami membutuhkan telur, bekasi, minyak, bawang, bumbu, kecap, dan meli. Dan kami membutuhkan alat-alat yang dibutuhkan hanya wajan, spatula, kompor, pisau, talenan, piring, dan sendok. Cara pengerjaan: siapkan wajan, masukkan minyak, tunggu sampai panas. Masukkan bumbu, tumis sampai harum, lalu masukkan telur, diaduk-aduk sampai merata. Masukkan nasi dan tambah kecap dan bumbu. Lalu diaduk sampai merata, lalu cek rasa. Setelah itu siapkan piring, lalu pindahkan ke piring. Sebagai hiasan kami membutuhkan itu saja. Itu saja. Terima kasih teman-teman. Gimana? Tanggapannya dari kelompok kupu-kupu membuat nasi goreng. Oh, harus disajikan. Oke, boleh. Yang lain tanggapannya? Bagus? Bisa berarti praktekkan kalau bikin nasi goreng ya? Oke. Oke, kelompok selanjutnya siapa? Perkenalkan, kami dari kelompok kepiting. Anggotanya Darian, Arizia, Nela, Rizka, Sylvia. Pilih
Tepuk tangan. Tanggapannya dari kelompok ini gimana? Bagus saja. Profesional. Oke. Kelompok selanjutnya kelompok Siapkan buah. Waalaikumsalam. Mana? Gabung salut. Salam kanan, jempol kiri, dua jempol, salut, keren, luar biasa. Kelompok terakhir dari kelompok Iksan. Ayo. Ini cara pengerjaan. Yang pertama, siapkan tempat untuk menanam teman. Lalu campur rumput agar tidak mengganggu pohon teman. Kemudian campur tanah sampai membentuk segi panjang, lalu pasang plastik mozaik. Lalu bagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok terakhir bisa. Tanggapan Bapak sendiri adalah bagus, cukup bagus. Hanya tadi ya, ingat berpikir komputasional adalah salah satunya ada yang disebut abstraksi. Jadi pilih mana yang penting dari yang tidak penting. Ketika memecahkan sebuah atau melakukan sebuah pekerjaan, memecahkan masalah, yang pentingnya saja yang kita ambil. Oke, itu presentasi. Terima kasih. Selanjutnya, kira-kira apa yang kalian pelajari setelah tadi dari awal kita Bapak membuat penerangan, kalian menonton dari presentasi teman-temannya. Apa kira-kira yang kalian pelajari? Tidak memikirkan yang tidak penting. Tidak memikirkan yang tidak penting. Apalagi? Berpikir secara logika. Ya, berpikir secara logis dalam berpikir komputasional. Apalagi? Berpikir kayak komputer. Oke. Sebagai kesimpulannya, ini ada manfaat berpikir komputasional. Jadi kita mempelajari berpikir komputasional itu buat apa sih? Yaitu yang pertama adalah melatih kemampuan berpikir logis dan terstruktur. Kedua, membantu merencanakan sesuatu dengan lebih efektif dan efisien. Ketiga, membantu menjadi pemecah masalah yang lebih baik. Keempat, meningkatkan kreativitas dalam mencari solusi. Kayak tadi, kalau kelompok ini mah dekomposisi, dekomposisi menguraikan. Jadi hal-hal kecil, kenali polanya untuk menyelesaikan masalah, pola yang berulang. Ketiga, hilangkan abstraksi itu, hilangkan yang tidak pentingnya, yang tidak relevannya. Terakhir, algoritma adalah susun secara teratur atau terstruktur. Itu tentang berpikir komputasional. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Sebagai catatan akhirnya, yang terakhir adalah ada LKPD untuk masing-masing. Ini sebagai penilaian untuk nilai masing-masingnya, ya. Ini untuk penilaian masing-masing. Kalau tadi kalian penilaian secara kelompok, keterampilan kalian berkomunikasi. Nah, ini pengetahuan kalian setelah mempelajari apa yang dipelajari hari ini. Diisi
Udah. Masuk. Sudah? Sudah belum? Kalau sudah, boleh ditentukan oleh ketua album masing-masing, simpan di sini. Hati-hati ya. Semua udah ya? Oke, anak-anak Bapak yang sangat Bapak banggakan. Hari ini pembelajaran dari awal sampai akhir telah kita jalan bersama. Semoga apa yang kita kerjakan dan lakukan pada hari ini bisa bermanfaat. Insya Allah di pertemuan selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran tentang berpikir komputasional ini. Selanjutnya pembahasan sedikit tentang berpikir komputasional, dilanjutkan dengan macam-macam kecerdasan artifisial. Oke, sekian dulu dari Bapak. Semoga tapi kelihatannya ini udah selesai, kurang semangat ini. Tepuk semangat.